Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas soal tryout matematika sekolah dasar. Soal ini adalah soal untuk Kota Bandar Lampung tahun pelajaran 2019-2020 yang sempat terganggu pelaksanaannya karena virus corona di Indonesia. Soal ini dikerjakan normalnya dalam waktu 120 menit paling lama. Terdapat 30 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Oke, kita akan bahas soal ini satu persatu. Jadi mungkin video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Kita langsung saja soal nomor 1 pilihan ganda. Soal nomor 1. Hasil dari 225 dikali 5 dikurangin 500 dibagi 4 adalah. Nah, trik untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus mendahulukan perkalian atau pembagiannya dulu, baru nanti pengurangannya. Di sini kan ada perkalian, nah kita bisa kerjakan perkalian dulu dan pembagiannya. Nah, ini soal nomor 1 tadi. Cara paling mudahnya adalah yang ada perkalian sama pembagiannya kita kurungin. Kita kurungin, itu artinya kita kerjakan dulu terpisah. Oke, sekarang kita pisah. Kita cari dulu yang 225 dikalikan dengan 5. Kita cari manual, 5 kali 5 itu 25. Kita tulis 5-nya, simpen 2. 2 kali 5 itu 10, tambahin 2 berarti 12. Simpen 1-nya. 2 kali 5 itu 10, tambahin 1 itu 11. Kita dapat 1125. Kemudian 500 dibagi 4. 5 bagi 4 dapat 1. 1 kali 4 itu 4, kita kurangin 5 kurangin 4 itu bisa 1. 1 bagi 4 nggak bisa, kita turunin 0. 10 bagi 4 itu dapat 2. 2 kali 4 itu 8, kita kurangi 10 dikurangin 8 itu dapat 2. 2 bagi 4 nggak bisa, tapi masih punya 0, turun lagi 0-nya. 20 bagi 4 itu dapat 5. 5 kali 4 itu pas 20, sisanya adalah 0. Jadi 500 bagi 4 itu hasilnya adalah 125. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah 1125 ini dikurangin dengan 125. 5 kurangin 5 0, 2 kurangin 2 itu 0, 1 kurangin 1 itu 0, 1. Jadi jawabannya adalah 1000. Jawabannya tadi 1000, berarti jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 2. Hasil dari akar 900 dikali akar 25 dikurangi akar 1225 adalah. Oke, langsung kita kerjakan ya. Akar 900 itu perkalian berapa ya yang buat dapetin 900 itu? Buat akar 9 aja 3. Oh, mungkin ini ya, ini buat mengerjainnya karena ini memang kalau dihafal banyak juga, jadi pakai perkiraan. Akar 900 tuh buat dapat 9-nya 3, mungkin 30. Kita cek ya, 30 kali 30 hasilnya 900 enggak? 0 0 0 kali 3 itu 0, 3 kali 3 9, 0 0 9. Oh iya, benar 900. Berarti akar 900 ini kita udah dapat 30. Kemudian akar 25. Akar 25 itu pasti tahu semua ya. Akar 25 itu kan 5 kali 5. 5. Nah, akar 25 itu 5. Kemudian akar 1225. Nah, ini yang agak susah ya nyarinya buat nebaknya. Kita lihat ya. Buat dapetin 1225 itu kira-kira perkalian berapa sama berapa ya? 30 kali 30 aja udah 900, pasti di atasnya. Kalau 40 kali 40 1600 kelebihan, ujungnya 5. Coba kalau 35 ya, 35 kali 35, 5 kali 5 itu 5, 25, simpan 2 ya. 3 kali 5 15, tambahin 2 17. 3 kali 5 ini 15, simpan 1. 3 kali 5 3 9, tambahin 1 10.
tambahin 5, 12, 1 sini, 1 tambah 1 tambah 0, 2. Nah, berarti benar. Akar dari 1225 ini adalah 35. Nah, berarti kita tinggal kaliin sekarang. 30 kali 5 itu berapa? 3 kali 5 aja 15 tambahin 01, berarti 150 ya. Dikurangi dengan 35. Ini dulu ya, batasin dulu ya, biar nggak bingung. 150 dikurangin 35 itu adalah 115. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang nomor 3. KPK dari 16, 32, dan 48 adalah, ingat ya, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. KPK dari 16, 32, dan 48. Oke, kita bikin pohon faktornya dulu. 16 itu ingat selalu dibagi dengan 2 terlebih dahulu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa baru 3. 16 bagi 2 itu dapat 8. 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 juga masih bisa bagi 2, hasilnya adalah 2. Oke, habis. Sekarang untuk 32 bisa juga bagi 2, hasilnya adalah 16. 16 bagi 2 juga masih bisa, hasilnya 8. 8 bagi 2 juga hasilnya 4. 4 bagi 2 adalah 2. Sekarang untuk 48 bagi 2 juga ternyata bisa, hasilnya ada 24. 24 bagi 2 lagi, hasilnya adalah 12. 12 bagi 2 ternyata masih bisa, hasilnya adalah 6. 6 bagi 2 ternyata masih bisa juga, hasilnya adalah 3. Oke, selesai pohon faktor. Oke, setelah selesai kita membuat pohon faktor dari 16, 32, dan 48, sekarang kita tulis. 16 itu kan dia faktornya adalah 2, 2, 2, dan 2. Ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian untuk 32, dia faktornya adalah 2-nya yang kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 2-nya ada 5 atau 2 pangkat 5. Kemudian 48. 48 tuh faktornya apa aja ya? Kita hitung ya. Yang 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Ternyata 2-nya ada 4. Kemudian ada 3-nya 1. Kita tulis ini kali 3. Oke. Nah, setelah kita menuliskan faktor-faktornya dari 3 bilangan ini, buat mencari KPK tuh kita lihat faktor yang sama tapi yang terbesar itu yang kita ambil. Kan semuanya ada 2, tapi ada 2 pangkat 4. Ada 2 ya, 2 pangkat 4-nya ini dan ini. Kemudian ada 2 pangkat 5. Kalau dia kembar, kita pilih yang paling besar. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 5-nya. Kemudian apalagi? 3. Oke, cuma ada 3 ya. Kita pilih 3 ini. Otomatis kita ambil. Jadi kita ambil yang berbeda. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, 2 pangkat 5 tuh berapa ya? 2 pangkat 5 tuh kan kalau mau dicari manual ya, ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Kemudian dikali 3. Ini hasilnya adalah 96. Jadi KPK dari 16, 32, dan 48 adalah 96. 96 ini jawabannya adalah B. Oke, nomor 4. Perhatikan pecahan berikut. 0,6, 2/5, 35%, 18/25. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah. Nah, kita diminta untuk mengurutkan pecahan di atas dari yang terkecil. Caranya adalah kita merubah semua yang di atas itu menjadi satu bentuk. Nah, caranya adalah ke desimal aja, paling gampang. Jadi kita merubah soal itu ke desimal semua. Oke,
Di soal itu kan udah ada yang desimal ya, berarti kita tinggal simpen yang ini ya, 0,6. Kita nggak perlu merubah lagi, kita berarti cukup merubah 2/5, 35%, dan 18/25. Nah, 35% ini yang paling gampang nih kita rubah. Kita kerjain dulu ya. Kalau persentase itu, kalau dia 2 angka, tinggal kasih 0 aja dia di depannya. Berarti 35% itu sama dengan 0,35. Kalau 75% berarti 0,75. Nah, sekarang kita ngerubah yang 2/5. 2/5. Kalau mau dirubah ke desimal, itu kita pakai pembagian. Atas dibagi dengan bawah. 2/5 itu nggak bisa ya. Kita pinjam 0. Karena kita pinjam 0, kita kasih 0, di atasnya. 20/5, kita dapat 4. Habis dia ini. Nah, berarti 2/5 itu desimalnya adalah 0,4. Kemudian yang satu lagi, 18/25. Sama caranya. Yang atas dibagi dengan yang bawah. 18 dibagi 25. 18 bagi 25 nggak bisa. Kita pinjam lagi 0 nih. Oke, di atasnya kita kasih. Kemudian 180 dibagi 5. 6 aja 150, berarti masih ada satu lagi ya. 7 ya bisa. 7 itu 175. 180 kurangi 175 nih hasilnya 5. 5 bagi 25 nggak bisa, kita pinjamin 0. 50 bagi 25 itu dapatnya 2. Berarti bentuk desimal dari 18/25 itu 0,72. Nah, selanjutnya kita urutin dari yang terkecil. Kita lihat setelah koma itu yang paling kecil. Nah, 0,35 ya. 0,35 dulu paling terkecil. Terus 0,4, baru 0,6, baru 0,72. Nah, ini udah urutan dari yang terkecil nih. Tapi kan di pilihan gandanya nggak ada nih. Nah, kita balikin ke bentuk aslinya. 0,35 tadi itu bentuk aslinya 35%. Berarti habis itu 0,4. 0,4 itu 2/5 bentuk di soalnya. Kemudian 0,6 itu tetap 0,6 ya, karena di soal juga 0,6. Kemudian 0,72 itu 18/25. Nah, ini jawabannya. Nah, kita tinggal lihat ya pilihannya mana yang benar ya. 35% dulu yang pertama. Kita lihat di pilihannya, oh 35% ternyata cuma ada satu yang D. Habis 35% tadi 2/5. Iya, berarti jawabannya adalah D.